Baru meninggalkan Maqbarah Ummul Rahman yang Mukminin. dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah menjalani perjalanan dari Maqbarah Jannatul Ma'la, Maqbarah Al-Haris radhiyallahu Sayyidah anhu, Kubra, dilanjutkan Sayyidina Abdullah bin Umar, terus dilanjutkan ke Sayyidah Maimunah bin Al-Haris. Alhamdulillah kita sudah city tour ke tempat-tempat tersebut. Mudah-mudahan ziarah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan yang paling penting mudah-mudahan kelak kita berkumpul bisa melihat wajah-wajah beliau-beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di kota Mekah dulu, nah ini kembali ke sejarah. Tempo dulu di Mekah itu agama asalnya yaitu agama Ibrahimiyah. Agama Ibrahimiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika di kota Mekah tidak ada seorang utusan, maka lambat laun orang-orang di kota Mekah yaitu jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ceritanya di kota Mekah awalnya agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada salah satu orang di kota Mekah. Beliau orang dermawan, kaya raya, disegani, dihormati. Kemudian dia datang ke kota Syam. Di tengah perjalanan, laki-laki tersebut mendapati orang sedang membawa sesajen. Akhirnya dalam pikiran orang tersebut kayaknya kalau diadopsi ini bagus nih. Nih mudah-mudahan nggak salah. Nih sebenarnya ngolok ngidul nih ceritanya. Nah kemudian diadopsi. Nih kayaknya bagus nih kalau diadopsi. Nah, laki-laki tersebut ketika sampai di kota Mekah meniru orang-orang yang ada di tempat tersebut, yaitu ketika tawaf membawa patung. Makanya ketika Rasulullah SAW dilahirkan di sekitaran Baitullah banyak patung-patung. Sehingga laki-laki tersebut tiap tawaf bawa patung, bawa sesajen. Akhirnya orang-orang Mekah karena yang membawa tersebut orang yang disegani, orang yang dihormati, orang kaya raya, akhirnya ngikut juga. Sehingga orang-orang sebagian yang ada di kota Mekah sudah berpaling. Yang awalnya agama Ibrahimiyah sudah beda lagi, gara-gara dirasuki atau di monopoli oleh satu orang tersebut. Jadi terhipnotis juga ikut. Akhirnya apa? Ketika tawaf bawa patung, patung. Selesai tawaf, patung tersebut diletakkan di Baitullah, bahkan di dalam Baitullah itu sendiri. Sehingga pada saat itu semakin banyak patung, semakin tidak jelas kehidupan orang-orang di kota Mekah. Kenapa? Karena sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah itu Rasulullah dilahirkan. Ketika Rasulullah dilahirkan, terpancar sebuah cahaya dari tempat kelahiran Rasulullah tembus ke langit. Itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah itu patung-patung yang ada di Baitullah sebagian ada yang roboh dengan sendirinya. Termasuk juga di kota Persia, patung yang paling besar yaitu hancur ketika Rasulullah dilahirkan. Setelah itu Rasulullah dilahirkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicarikan orang yang bisa menyusuinya. Kebetulan kebiasaan orang Arab ketika mempunyai anak dulu yaitu dicarikan seorang ibu yang bisa menyusui, yang dicari orang perkampungan. Kenapa? Karena diyakini fasohah indal kalimat. Ketika mengeluarkan makharijul hurufnya fasih kalau orang-orang kampung seperti itu. Dicarikanlah Rasulullah ibu untuk menyusui. Dicari kemana? Yaitu ke kota Taif. Taif pada saat itu bapak ibu, kakak, mbak, embu keluar kena aslinya keluar. Tak ningaling keluar aslina. Pada saat itu kota Taif yaitu kemarau panjang, kekeringan. Sebelum menerima Rasulullah SAW, ditawarkanlah Rasulullah kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Namun Sayyidah Halimatus Sa'diyah tidak langsung menerima Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah merupakan anak yatim. Ini saya kalau menyusui dia nanti dapatnya apa?
Nah, dapatnya apa? Dia udah nggak punya bapak gitu kan? Iya, iya. Realistis kan? Iya, iya. Akal lah. Kalau ada bapaknya kan nanti secara otomatis mempunyai warisan. Ini nggak ada bapak, nggak diterima. Karena Sayyidah Halimatus Sa'diyah tetap tidak mendapati anak untuk disusui, akhirnya diterimalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah diterima, bapak ibu, kakak, adik, tempat ada Ustaz itu keluar. Nah, itu kota Taif yang awalnya kekeringan jadi subur. Subhanallah. Itu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beranjak Rasulullah seperti anak kecil biasa main sama teman-temannya. Ketika Rasulullah main, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil segumpal darah yang mengandung nafsu. Makanya Rasulullah itu maksum, dijaga. Terus jadi Rasulullah tidak bermaksiat. Terus selain itu dicuci dadanya dengan air zam-zam. Makanya ma'u zamzam lima syuribalahu, air zam-zam obat bagi orang yang meminumnya. Setelah itu diberitahu keluarga Sayyidah Halimatus Sa'diyah Muhammad telah dibunuh. Khawatir Sayyidah Halimatus Sa'diyah terjadi sesuatu kepada Rasulullah, akhirnya dikembalikan Rasulullah kepada keluarganya. Kenapa? Karena Rasulullah merupakan keturunan bangsawan, keturunan orang yang disegani, keturunan orang yang dihormati. Selain itu, keluarga Rasulullah merupakan keluarga yang menjaga Baitullah. Jadi memang orang disegani, dermawan, dihormati. Pokoknya tokoh memang tokoh. Setelah itu kembali Rasulullah sampai di kota Mekah. Rasulullah dari kecil beranjak dewasa Rasulullah mengembala kambing. Insyaallah lah tahu cerita kambing. Setelah mengembala kambing Rasulullah ikut berdagang. Nah, ketika berdagang dengan pamannya Abu Thalib, sesampainya di Syam, seorang pendeta di Syam, ahli kitab Taurat, beliau menyampaikan, menanyakan, ini siapa? Ini anak saya. Kalau ini betul anak kamu, tolong dilindungi. Ini akan menjadi nabi terakhir. Pasti kata ahli kitab, ahli kitab yang beneran di kota Syam. Akhirnya khawatir terjadi sesuatu kepada Rasulullah, Abu Thalib langsung kembali ke kota Mekah dilindungi Rasulullah. Rasulullah berdagang. Rasulullah resah dengan keadaan yang ada di kota Mekah. Kenapa? Di kota Mekah orang pada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tawaf akan tetapi membawa berhala, membawa patung. Ada penyimpangan ya? Ada penyimpangan karena tidak adanya utusan. Vakumnya utusan. Nah, transisi. Betul. Bahasa kerennya itu transisi menjadi anak radar Madura. Saya pun tahu ya. Bapak Ibu semua. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Rasulullah berdagang, Rasulullah nikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, ketika berdagang itu Rasulullah sampai mempunyai Shadiqul Wa'dil Amin. Julukan Shadiqul Wa'dil Amin. Al-Amin, orang yang jujur, karena Rasulullah jujur. Ini harganya berapa? Rasulullah menyampaikan seperti itu juga. Beda dengan umatnya kita termasuk saya pribadi. Begitu kira-kira kan? Ngocak bede tabur lihat ada sinabur. Nah, setelah itu Rasulullah menerima wahyu. Nah, sebelum menerima wahyu Rasulullah resah dengan keadaan yang ada di kota Mekah. Orang saling membunuh bayi secara hidup-hidup. Selain itu kekelompokan, fanatisme kelompok. Nah, itu yang ditampakkan ya. Jadi kalau ada orang fanatisme kelompok sekarang itu kurang lebih itu mendapatkan ilmu jahiliyah. Beda sanat tuh aja mulai. Beda sanat itu. Jadi fanatisme kelompok dan lain sebagainya. Selain itu, setelah itu Rasulullah khulwat, yaitu menyendiri. Uzlah di mana? Di Jabal Nur. Nah, tempat yang insya Allah nanti kita akan kunjungi walaupun sebatas melewatinya. Oke? Terus setelah Rasulullah menerima wahyu disampaikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra.
Sayyidah Khadijah Al-Kubra langsung iman tanpa menawar, tanpa tawar-menawar. Disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana Abu Bakar ini memang orang kaya dulu. Saudagar. Abul Jamal, bapaknya onta. Saking kayanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pertama kali yang iman kepada Rasulullah dari kalangan laki-laki dan pemuda, iman kepada Rasulullah. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, baru Sayyidina Abdurrahman bin Zubair, Sayyidina Utsman bin Affan itu masuk Islamnya melalui Sayyidina Abu Abu Bakar Bakar. radhiyallahu anhu. Terus Rasulullah menyampaikan risalah nubuahnya secara sirri, secara sembunyi-sembunyi, yaitu selama 3 tahun. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk Islam, baru berani untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Udah tim perang apa? Udah bertim perang lah, tak takut lah. Mayu kah? Terus berdakwah Rasulullah sampai pada tahun ke-6, tahun 6, tahun ke-7 ini dinamakan Amul Husni, tahun kegelisahan, kecemasan. Kenapa? Karena istri tercintanya Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra wafat. Paman Rasulullah yang melindungi Rasulullah wafat. Nah, maka pada saat itu orang kafir Quraisy Mekah semakin gencar mengancam Rasulullah dengan para sahabatnya yang kurang lebih 70 orang. Jadi sahabat Rasulullah selama 7 tahun itu cuma 70 orang. Nah, 10 pun tahun ya. 10 ben tahun ini kalkulasi ben tahun, tapi tak tahu kan masuk Islam tahun berapa kan? Iya. Nah, setelah itu orang kafir Quraisy Mekah gencar, termasuk salah satunya memblokade bisnis orang muslim. Memblokade bisnis orang muslim. Jadi orang Islam itu, para sahabat itu diblok, tidak boleh berbisnis. Bahkan suatu ketika ada orang Syam datang membawa gandum. Sampai di kota Mekah itu ditawarkan kepada para sahabat Rasulullah, dibeli 13 dirham. Datang orang kafir Quraisy Mekah langsung mengatakan, jangan dijual pada kelompok tersebut. Saya beli dengan harga yang lebih tinggi lagi. Makanya harga seperti itu tidak boleh. Fasid kata kitab. Kata ulama itu jual beli fasid, rusak itu. Nah, setelah itu mengalami pemblokiran bisnis. Dari mana Rasulullah dengan para sahabatnya mendapatkan suplai makanan? Cak Abdul. Nah, dari itu Bapak Ibu, Kakak, Mbak, Bu. Jadi dari itu Rasulullah ditunjukkan mukjizat Rasulullah dengan apa? Keluar dari telunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu air. Keluar. Nah, itu diantara yang dikonsumsi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Rasulullah itu ada 2 air yang mulia. Air telunjuk Rasulullah dengan air Zam-Zam. Air telunjuk Rasulullah tersebut tidak ada sekarang Bapak Ibu. Akan tetapi nanti, yaitu inda haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi air telaga Rasulullah nanti di Jannatullah, mudah-mudahan dengan kunjungan kita ke tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah nanti menjadi salah satu penyebab kita nanti minum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatullah. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh belah pokok plus kena. Benak doana sebereng. Nah, setelah itu selama 3 tahun mengalami pemblokiran. Bayangkan 3 tahun, Bos. Tidak bisa berbisnis. Ya Allah, kejam kan orang kafir Quraisy Mekah. Iya. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Taif bersama Sayyidina Zaid bin Sabit, berangkat ke kota Taif. Di kota Taif Rasulullah mempunyai harapan besar. Kelompok-kelompok petinggi-petinggi di kota Taif akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun realitasnya Bapak Ibu bukan mendapatkan sambutan hangat, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar oleh orang-orang Taif sampai Rasulullah terluka. Rasulullah bersandar di tempat tersebut, sekarang dinamakan masjidku. Masjidku. Tak pernah dapat kan ke Taif kan? Sering pah beni abdu guys tah. Nah, setelah itu bakat boleh aku laku. Amin. Amin. Allah cak kecewa kan hak lebih depan nak.
Tidak usah kecewa, cuma lah kebalik kita lah. Rojek ngakui mahasiswa boleh kok. Nah setelah itu karena tidak ada sambutan hangat, bahkan diusir Rasulullah sampai dilempar oleh orang-orang Taif, Rasulullah kembali ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, Bapak Ibu, orang kafir Quraisy Mekah mengatur strategi. Berkumpul di mana, Cak? Yaitu di Darun Nadwah. Pikir tahu Darun Nadwah di mana? Di mana dah? Mau Nabi panjenengan satu je ke untuk umroh, bedebabul umroh, get umroh. Nah, arah kasah adalah tempatnya Darun Nadwah. Nah, di tempat tersebut Abu Jahal, Abu Lahab, para petinggi orang kafir Quraisy Mekah berkumpul mengatur strategi. Nih Muhammad, kalau kita tinggal diam nanti akan menggerus kelompok-kelompok kita. Tahu sendiri kan, Muhammad kalau ngajak orang langsung empati. Ya iyalah. Jangankan orang, Rasulullah tidak ngajak orang empati. Buktinya siapa? Abu Jahal sama Abu Lahab. Abu Jahal itu ketika berpapasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia melengos. Kenapa? Karena langsung empati kepada Rasulullah lah. Kalau natap langsung, seperti apakah wajah Rasulullah? Ya Allah, tergi amin biar Rasulullah, amin. Nah setelah itu apa? Suatu ketika Abu Jahal sama Abu Lahab ngoping. Rasulullah membaca Al-Quran di dalamnya Rasulullah. Abu Lahab sama Abu Jahal ngoping mendengarkan apa yang dibaca Rasulullah. Pada hakikatnya Abu Lahab sama Abu Jahal itu sebenarnya senang dengan Rasulullah, tapi gara-gara kesombongannya dia tidak mendapatkan hidayah. Nah berkumpul di Darun Nadwah untuk apa, Cak? Mengatur strategi. Ada yang mengusulkan musyawarah. Bagaimana kalau Muhammad kita usir? Dijawab sama iblis laknatullah alaih yang bergabung pada saat itu, jangan. Kalau Muhammad diusir, nanti tempat Muhammad di mana Muhammad tinggal nanti akan ikut Muhammad dan akan menyerang kita. Nah, kata iblis laknatullah alaih. Akhirnya ada usulan bagaimana kalau Muhammad kita bunuh. Nah, setuju langsung. Akan tetapi yang membunuh Rasulullah itu setiap kabilah, setiap kelompok-kelompok mengirimkan orang-orang terkuatnya untuk membunuh Rasulullah. Kenapa? Kalau cuma satu orang yang membunuh Rasulullah, secara otomatis mudah untuk dideteksi. Nah, bahasa keren kena. Aku tahu siapa deteksi dia. Setelah itu Bapak Ibu, apa? Berkumpul orang kafir Quraisy Mekah tepat pada malam Jumat mengelilingi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang maktab itu ya. Dikelilingi rumah Rasulullah. Rasulullah datang kepada Sayyidina Abu Bakar karena sudah dapat perintah dari Allah. Sebelumnya para sahabat yang lain sudah hijrah ke kota Madinah. Jadi minta izin ke Rasulullah mau hijrah. Kalau mau hijrah, hijrahlah ke kota Yathrib, kata Rasulullah masih di sini. 70 orang sudah ada di kota Madinah, Bapak Ibu. Ditinggal sahabat-sahabat sudah. Iya. Ya? Tinggallah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan beberapa sahabat yang lain. Tapi minoritas sedikit lah. Ya? Lebih banyak yang hijrah ke kota Madinah. Abu Bakar di sini masih. Abu Bakar di sini. Minta kepada Sayyidina Ali untuk mengganti tempat tidur Rasulullah. Minta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menemani perjalanan Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tepat malam Jumat, orang kafir Quraisy Mekah mengelilingi rumah Rasulullah SAW. Namun ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan mukjizat Rasulullah yang ada dalam surah Yasin. Wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Orang kafir Quraisy Mekah yang mengelilingi rumah Rasulullah untuk membunuh Rasulullah tertidur. Rasulullah keluar melalui jalan ini, Bapak Ibu. Asik. Jadi ada di sini di belakang Tower Zamzam itu ada syarik hijrah. Nah, tempat Rasulullah hijrah. Sama kemudian kebetulan rumahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu di sekitar daerah Zamzam itu. Lebih tepatnya di Hilton Mekah. Sekarang ada masjid di sana namanya Masjid Abu Bakar. Berangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir Quraisy Mekah yang tertidur bangun. Akhirnya cekcok. Muhammad ada di dalam.
Ada yang kata yang satunya Muhammad tidak ada di dalam. Terus cekcok, ternyata yang menggantikan tempat tidur Rasulullah yaitu Sayyidina Ali. Maka orang kafir Quraisy Mekah langsung mengejar Rasulullah dari semua penjuru. Rasulullah berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar di malam Jumat, Bapak Ibu. Berangkat menuju kota Madinah, namun transit terlebih dahulu di mana? Yaitu di Jabal Sur. Di mana Jabal Sur, Kak Abdul? Nah, ini. Nah, ini adalah Jabal Sur. Nanti insya Allah lurus dengan tempat naiknya kita akan berhenti sebentar, oke? Nah, ini adalah Jabal Sur, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam transit atau bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy Mekah. Berjalan tengah malam, bayangkan. Saya naik ke Jabal Sur itu kurang lebih 2 jam. Ke atas ya. Ke atas 2 jam. Itu ngos-ngosan lagi mati. Iya lah kita ada Pak Bos. Iya. Oh ya Allah. Bagaimana Rasulullah dulu ya? Rasulullah lambat tidak ada sinar lampu, ya kan? Yang malam-malam ya. Yang malam-malam, tengah malam Jumat dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi naik ke atas, sampai di atas itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita mau bersembunyi di sini Rasulullah. Turunlah ayat illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru sani yasnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi asbabun nuzul dari ayat tersebut ketika Sayyidina Abu Bakar ragu karena mau sembunyi di tempat tersebut, turunlah ayat illa tansuruhu faqad nasarahullah. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu dikatakan sahibi Rasulillah saniyasnaini idhuma fil ghari. Apa artinya ya, Mas? Saniyasnaini idhuma fil ghari, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Sur. Nah, ini Gua Surnya nih. Nah, ini kalau naik ke Jabal Sur kurang lebih 2 jam. Nah, di mana Gua Surnya, Cak Abdul? Tuh ujung batu paling atas, sebelah selatannya ada gua, lubangnya itu seperti mangkok. Secara logika, jujur lah, Kecil ya. secara logika, jangankan orang sampai menunduk untuk melihat orang ada di dalam. Begini saja sudah kelihatan itu di dalam ada orang, bos. Tapi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Jabal Sur, tempat barokah. Ayo kita saksikan, ini adalah tempat yang pernah disinggahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan Jabal Sur ini kita dijadikan orang yang pecrah dunia akhirat. Dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sitan di anak, mentatulian di anak. Alhamdulillah. Nah, tak toman depan nak mau neng siaran kena. Dia. Iya mau neng siaran tak kira depan nak mau nebis. Pokoknya ikan baba itu. Nah, itu kalau naik ke Jabal Sur. Mau naiknya mana gendakan? Ya, es bos. Ah? Es ya. Langsung beli.